Sebelum masuk ke alur cerita film, kita diperlihatkan seorang bapak-bapak yang babak belur, namun tetap santuy. Dengan tangan yang terbogol, dia mengeluarkan sebungkus rokok dari bajunya. Kemudian dia menyalakan rokok tersebut. Bapak-bapak ini bernama Hans Mansell. Ia adalah aktor utama kita dalam film ini. Scene berpindah memperlihatkan Hans yang sedang melaksanakan rutinitas hariannya. Mulai dari hari Senin hingga hari Minggu, dimulai dari olahraga, pergi ke tempat kerja, hingga kebiasaannya yang selalu tertinggal truk sampah, yang dimana sampah Hans pun menumpuk dikarenakan tidak ikut diangkut oleh truk sampah tersebut. Karena kejadian tersebut, Hans pun selalu disindir oleh bojonya. Bojo Hans ini bernama Becca Mansell. Di sini diperlihatkan juga anak sulungnya yang bernama Black Mansell dan anak perempuannya yang bernama Abby Mansell. Di suatu malam, Hans yang sedang tertidur tiba-tiba terbangun karena ingin ngompol. Setelah terbangun, ia pun berjalan keluar dari dalam kamar menuju tangga untuk turun ke lantai 1. Saat Hans sedang berjalan menuju tangga, dia merasa ada sesuatu yang janggal. Sesuai dengan firasat Hans, ternyata memang ada begal yang masuk ke dalam rumahnya. Terlihat ia kemudian mengambil tongkat golf yang berada di bawah tangga untuk berjaga-jaga. Kemudian Hans pun berjalan mendekat ke telepon untuk menggunakan telepon tersebut guna menghubungi polisi. Tetapi saat Hans akan menghubungi polisi, tiba-tiba salah satu begal tersebut mengetahui dan menodongkan pistolnya ke arah Hans. Begal ini pun kemudian mengambil uang di dalam mangkuk soto yang berada di atas meja, yang dimana jumlah uang tersebut hanya beberapa dolar saja. Kesal karena hanya mendapat beberapa dolar saja, kemudian begal ini meminta arloji milik Hans. Selesai meminta arloji, begal ini pun meminta cincin kawin yang dipakai oleh Hans. Saat Hans akan memberikan cincin kawinnya, tiba-tiba anak sulung Hans yang bernama Black Mansell melompat dan berhasil meringkus salah satu begal tersebut. Kesempatan ini harusnya bisa digunakan oleh Hans untuk melumpuhkan begal yang satu, yang dimana begal yang satu ini membawa pistol. Tetapi Hans pun tidak melumpuhkan begal yang membawa pistol tersebut dan menyuruh anak sulungnya untuk melepaskan begal tersebut. Setelah kedua begal tersebut melarikan diri, polisi pun datang ke rumah Hans. Terungkap fakta bahwa kedua maling tersebut berhasil membobol rumah Hans dengan menggunakan kardus pisah. Terlihat bahwa tidak hanya anak sulung Hans saja yang kecewa kepadanya, tetapi istrinya pun ikut kecewa dengan apa yang telah dilakukan oleh Hans karena tidak melumpuhkan maling tersebut. Selain itu, polisi yang datang ke TKP juga turut menyindir apa yang sudah dilakukan oleh Hans. Hari pun berganti. Pada keesokan harinya, seperti biasa, Hans pun masih tertinggal truk pengangkut sampah hingga dia misuh-misuh. Terlihat Black Mansell, anak sulung Hans yang mengalami lebam pada mata kanannya dikarenakan terkena pukulan oleh salah satu begal semalam. Pada saat keluar rumah dan akan melaksanakan rutinitas seperti biasa, tetangga Hans yang bernama Jim yang sok jago ini pun turut menyindir apa yang dilakukan oleh Hans dengan tidak melumpuhkan begal tersebut. Scene pun berganti di mana Hans berangkat ke tempat bekerja dengan menggunakan bus kota. Sesampainya di tempat kerja, Hans bertemu dengan Charlie Williams. Ini dia orangnya. Charlie yang terlihat maco dengan brewoknya ini merupakan adik dari istri Hans. Terlihat Charlie mengeluarkan pistol dan memberikan pistol tersebut kepada Hans untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu seperti semalam lagi. Pada awalnya, Hans pun menolak pistol yang diberikan oleh Charlie tersebut. Tetapi karena alasan agar Hans bisa menjaga keluarganya, ia pun menerima pistol tersebut. Kemudian ia memasukkan pistol tersebut ke dalam kardus marimas dan disimpanlah pistol itu di dalam kulkas. Kemudian scene berpindah kepada Hans yang berjalan keluar dari ruangannya. Dia bertemu dengan Eddie Williams. Eddie adalah ayah mertua dari Hans dan juga pemilik dari pabrik tempat Hans bekerja. Terkuak profesi Hans di pabrik tersebut adalah sebagai auditor. Terjadi percakapan antara Hans dan Eddie, di mana ternyata Hans memiliki rencana untuk membeli pabrik tersebut dari Eddie. Setelah selesai mengobrol dengan Eddie, Hans pun kembali ke ruangannya. Di ruangannya, ia mengaktifkan alat elektronik seperti radio, di mana ia mengobrol dengan seseorang misterius dengan radio tersebut.
Dari obrolan Hutch dan orang misterius di radio tersebut, terkuak fakta bahwa mengapa Hutch tidak melumpuhkan begal yang tempo hari masuk ke dalam rumahnya menggunakan kardus pizza adalah selain karena ia mengetahui dari gelagatnya bahwa dua maling tersebut adalah pasangan pengangguran yang sedang kesusahan di masalah finansial. Ia juga tahu persis seri pistol yang dibawa oleh begal tersebut, ukuran peluru pistol tersebut, dan juga ia tahu bahwa pistol tersebut sama sekali tidak berpeluru. Dengan kemampuan analisa Hutch yang sedemikian akurat, menunjukkan dengan jelas bahwa Hutch bukanlah orang biasa. Setelah obrolan mereka di radio selesai, scene selanjutnya memperlihatkan Hutch yang menjenguk mbah-mbah tua di mana mbah-mbah tua ini adalah ayah Hutch yang bernama David Mansell yang berada di panti jompo. Setelah itu, Hutch pun pulang ke rumah. Saat sudah berada di dalam rumah, tiba-tiba Abby yang merupakan anak perempuan Hutch kebingungan mencari gelang koceng miliknya. Yang disinyalir, gelang koceng tersebut terbawa oleh begal pengangguran yang tempo hari mengambil uang yang berada satu tempat dengan gelang kucing milik Abby. Hal ini pun membuat Hutch benar-benar emosi dan memutuskan untuk mencari dua orang begal tersebut. Sebelum memulai pencariannya, Hutch mampir dahulu ke panti jompo tempat ayahnya saat ini tinggal. Ia mengambil tanda pengenal sebagai agen FBI dan sepucuk pistol lengkap dengan pelurunya. Setelah itu barulah pencarian Hutch dimulai. Dengan menaiki angkot kota dan berbekal tato yang ia lihat di tangan begal saat tempo hari, Hutch mendatangi beberapa studio tato di kota untuk mencari keberadaan sang pemilik tato tersebut. Sampailah Hutch di salah satu studio tato, di mana Hutch menunjukkan tanda pengenal agen FBI yang dibawanya kepada seseorang. Seseorang ini pun menyadari jika tanda pengenal agen FBI yang Hutch bawa adalah palsu dan sudah kadaluarsa sekitar 20 tahun yang lalu. Mendengar hal tersebut, penjaga studio tato kemudian langsung memberikan ancaman kepada Hutch. Tetapi, di saat Hutch sedang menjelaskan sesuatu, tidak sengaja orang ini melihat tato di tangan Hutch. Dengan tiba-tiba, ia pun terkena mental dan bergegas masuk ke ruangan lain dan mengunci semua pintu dengan sangat rapat. Menyadari hal tersebut, penjaga studio tato tersebut kemudian mengurungkan niat untuk melanjutkan ancamannya kepada Hutch. Kemudian, ia memberikan alamat sang pemilik tato tersebut. Berbekal dengan alamat yang sudah diberikan oleh sang penjaga studio tato tersebut, Hutch pun berangkat ke alamat tersebut. Scene berganti kepada seorang wanita yang terlihat sedang mempersiapkan makan malam yang berupa pop mie untuk suaminya di sebuah apartemen sederhana. Suaminya yang bernama Louis dan sang wanita sendiri bernama Lupita. Terkuak bahwa Louis dan Lupita adalah begal pengangguran yang tempo hari menyatroni rumah Hutch. Saat Louis dan Lupita hendak menyantap pop mie yang sudah dibuat, tiba-tiba Hutch datang menyergap mereka berdua. Kemudian meminta kembali arlojinya dan menanyakan di manakan gelang kucing milik anaknya. Louis mengatakan bahwa dia benar-benar tidak tahu dengan gelang kucing yang dimaksud. Saat Hutch benar-benar sudah emosi dan hendak memudarkan Louis, tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi. Ternyata Louis dan Lupita memiliki seorang bayi di apartemennya. Seketika Hutch langsung mengurungkan niatnya dan keluar dari apartemen tersebut. Sesampainya di luar, ia langsung melampuskan emosinya karena tidak menemukan gelang kucing milik anak perempuannya dengan memukul tembok. Setelah itu, diperlihatkan Hutch yang kembali naik angkot untuk pulang menuju ke rumahnya. Saat angkot sedang melaju, tiba-tiba ada sebuah mobil yang melaju kencang, ngepot kanan dan ngepot kiri, dan diakhiri dengan menabrak dikarenakan pengendara dan penumpangnya mabuk semua. Setelah mobil tersebut menabrak, semua penumpang mobil tersebut turun dari mobil dan meminta untuk dibukakan pintu angkot agar mereka bisa naik angkot tersebut. Hutch pun berharap agar emak-emak sopir angkot membukakan pintu dan agar sesuatu bisa terjadi setelah rombongan pemabuk ini naik ke dalam angkot. Dan benar saja, begitu rombongan pemabuk ini naik ke dalam angkot,
mereka mulai bertingkah sok jago dengan mengganggu para penumpang, terutama seorang gadis cantik yang ada dalam angkot tersebut. Dengan gagah dan santuy, Hutch pun berjalan ke depan melewati para pemabuk ini, kemudian menyuruh sang emak-emak sopir angkot untuk turun dari angkot. Setelah itu, ia menutup pintu angkot. Dan ya, kalian pasti sudah tahu apa yang akan Hutch lakukan. Dengan gagahnya, Hutch pun mengeluarkan pistol yang ia bawa dan mengeluarkan semua peluru yang ada di dalam pistol tersebut. I'm gonna fuck you up. Perkelahian pun dimulai. Hutch dikeroyok 5 orang pemabuk. Hutch yang sudah termasuk pria berumur dengan badan yang kurus, bisa mengimbangi bahkan menghajar 5 pemabuk ini dengan lumayan brutal. Tidak hanya menghajar, bak kerasukan arwah psikopat, Hutch pun juga mencekik salah satu pemuda tersebut dengan tali yang ada di dalam bus dengan sekuat tenaga. Hingga suatu ketika, Hutch pun terlempar keluar dari dalam bus. Setelah terlempar keluar, bukannya kabur, ia malah kembali untuk masuk ke dalam angkot tersebut dan menyuruh gadis yang diganggu pemabuk tadi untuk berlari keluar angkot. Kali ini, bak kerusupan Wiro Sableng yang emosi karena habis kesandung, dengan brutal Hutch pun menikami para pemabuk ini hingga mereka terkapar dan terselebeo-selebeo karena serangan Hutch. Setelah itu, ia mengambil tas emak-emak yang jatuh di lantai angkot, kemudian menggunakannya untuk menggantung salah satu pemabuk ini. Saat sedang menggantung salah satu pemabuk tersebut, salah seorang teman pemabuk yang sedang digantung oleh Hutch pun berlari ke depan untuk mengambil pistol dan peluru yang di awal scene sebelum perkelahian dibuang oleh Hutch. Mengetahui hal tersebut, Hutch pun mengambil senjata pamungkas yang dicopotnya dari dalam angkot. Saat pistol tersebut berhasil diambil dan hendak ditembakkan, Hutch pun sudah lebih dulu memukul orang tersebut hingga dia terkapar dan terselebeo-selebeo hingga tidak bisa bernafas. Mengetahui hal itu, Hutch pun mengambil sedotan guna difungsikan sebagai alat bantu bernafas agar orang tersebut tidak modar. Sesampainya di rumah, Hutch sudah ditunggu oleh bojonya. Terlihat Becca, bojo Hutch khawatir karena suaminya yang pergi mencari gelang kucing anaknya dengan kondisi yang sedang naik pitam. Scene berpindah kepada sebuah mobil yang sedang melaju secara ugal-ugalan di mana sopirnya diindikasikan mendapat SIM dengan cara nyogok. Diketahui bahwa mobil ini milik mafia Rusia yang bernama Yulian Kuznetsov. Yulian merupakan pengusaha bisnis gelap di kota tersebut. Mafia Rusia tersebut datang ke klub malam miliknya untuk bertemu dengan mafia Rusia yang lain. Saat sedang berbincang dan merayakan pertemuannya dengan para teman mafia Rusia, tiba-tiba ia mendapatkan telepon. Buck mendapatkan telepon dari pacar yang minta putus tanpa alasan. Betapa kagetnya dia karena adiknya masuk rumah sakit. Iya, salah satu pemabuk yang dihajar oleh Hutch di angkot pada scene sebelumnya adalah adik dari Yulian Kuznetsov, seorang mafia Rusia. Who did this to my brother? Mengetahui adiknya babak belur dan hampir mehong, Yulian pun naik pitam dan ingin mencari keberadaan pelaku yang menghajar adiknya. Ternyata, salah satu komplotan dari adik Yulian yang ikut dihajar oleh Hutch di dalam angkot berhasil mendapatkan kartu angkot milik Hutch. Scene berpindah kepada Hutch dan keluarganya yang akan sarapan bersama. Tiba-tiba ada telepon masuk. Tuh orang di telepon tersebut adalah orang tidak dikenal yang curcol bersama Hutch di radio tempo hari. Melalui telepon, orang tersebut memberitahu Hutch bahwa salah satu dari orang yang dia hajar di dalam angkot semalam adalah adik dari Yulian Kuznetsov, sang mafia Rusia. Maka dari itu, orang misterius tersebut meminta Hutch untuk menemui sang barber. Singkat cerita, Hutch pun mendatangi sang barber. Di sana sudah ada manusia botak dan maco yang bernama Bainon. Bainon tampaknya seperti rekan Hutch di masa lalu. Ia pun kemudian memberikan data lengkap tentang Yulian Kuznetsov, sang mafia Rusia kepada Hutch, yang berisi detail dari Yulian serta bisnis ilegal dari Yulian yang dikelola di kota tersebut. Yulian pun di sini disebutkan memiliki bisnis untuk pengamanan uang yang bernama Opsak. Di sisi lain, kartu angkot milik Hutch yang berhasil diambil pun mulai dilacak oleh staf dari Yulian ini. Staf dari Yulian ini juga memiliki koneksi ke salah seorang yang bekerja di pemerintahan. Dengan bantuan orang tersebut, staf dari Yulian ini berhasil mendapatkan data lengkap milik Hutch. Betapa dan syok kagetnya staf Yulian ini saat mengetahui latar belakang Hutch. Pada saat itu juga, staf tersebut memilih untuk menyerahkan berkas tersebut kepada Yulian dan ia memilih untuk lari daripada bisa modar. Di rumah,
Hutz dan keluarganya hendak makan malam bersama. Tiba-tiba rombongan mafia Rusia suruhan Julian datang dengan beberapa mobil dan berhenti di depan rumah Hutz. Tanpa pikir panjang, Hutz pun langsung menyuruh istri dan kedua anaknya untuk masuk ke dalam basement yang ternyata basement di rumah Hutz memiliki pintu keamanan seperti berangkas. Sebelum pintu ditutup dan mengunci basement, Hutz berkata kepada istrinya, Don't call 911. Setelah pintu ditutup, Hutz pun bersiap untuk menghadapi cecenguk Rusia yang sudah mulai memasuki rumahnya. Betapa kerennya aksi Hutz yang membasmi satu persatu mafia Rusia ini dengan cepat dan senyap. Tetapi walau begitu, sepandai-pandainya banjing loncat nyolong muatan di bak truk, pasti ada kesialan juga. Hutz pun pada akhirnya tertimpa kesialan dan terkena strum di lehernya, yang menyebabkan dia pingsan. Kemudian dia ditangkap dan ditaruh di dalam bagasi mobil oleh mafia Rusia ini. Di dalam perjalanan menuju markas mafia, 3 anggota mafia Rusia yang selamat ini sedang asik mengobrol. Dan kemudian, Hutz pun berhasil melepaskan diri kemudian muncul secara tiba-tiba seperti kuntilanak Rusia dari balik jok belakang dan menyemprotkan alat pemadam kebakaran sehingga menyebabkan mobil yang mereka tumpangi pun ngepot-ngepot dan terguling. Kecelakaan itu menyebabkan 2 mafia Rusia tersebut langsung meninggal seketika. Dan tersisa ada 1 mafia yang masih hidup dan terjepit mobil. Hutz pun mengajak ngobrol orang tersebut. Di sini terkuak bahwa zaman dahulu Hutz bekerja pada organisasi 3 huruf milik pemerintah Amerika Serikat, di mana organisasi 3 huruf ini disinyalir adalah CIA, di mana tugas Hutz pada waktu itu adalah memusnahkan orang yang sudah menjadi target operasinya. Setelah obrolan tersebut, ternyata mafia Rusia yang terjepit tersebut sudah pulang ke Rahmatullah. Setelah itu, Hutz pun berlari kembali ke rumahnya. Dia pun tidak lupa untuk menelpon sang ayah yang berada di panti jompo untuk tetap waspada, dikarenakan Julian sudah tahu semua data milik Hutz dan keluarganya. Hutz pun membuka basement yang dimana istri dan kedua anaknya bersembunyi. Istri dan kedua anaknya begitu tergagoi-gagoi saat keluar dari basement dan melihat banyak mayat-mayat bergelimpangan di dalam rumah. Setelah sampai di luar, istri Hutz pun membawa kedua anaknya ke tempat aman. Hutz pun kemudian mengambil simpanan hasil bekerjanya dahulu, yang disimpan di balik rak buku miliknya. Kemudian, menenggak sedikit amir cap tikus dibarengi dengan mengajak ngobrol anak buah Julian yang sedang sakaratul maut. Here we are. Setelah itu, Hutz pun membakar habis rumahnya. Scene berpindah ke panti jompo tempat ayah Hutz tinggal. Terlihat ada 2 orang yang datang yang dikirim oleh Julian untuk menghabisi ayah Hutz. Tetapi siapa sangka, saat 2 orang ini hendak menyergap dan menembak ayah Hutz, tiba-tiba ayah Hutz ini ternyata tidak kalah cepat dari Hutz. Dia bisa menghabisi kedua mafia Rusia tersebut dengan sangat cepat. Hutz pun kemudian datang menemui Eddie dan Charlie untuk membeli pabrik milik Eddie. Setelah mereka deal, terlihat ada bubuk misiu dan banyak senjata di mana dapat dipastikan bahwa Hutz sedang mempersiapkan sesuatu di dalam pabrik yang baru saja dia beli. Terlihat ia kembali membuka radio dan curcol kembali dengan orang misterius tersebut. Orang misterius tersebut kembali memperingatkan Hutz agar tidak mencari masalah lebih jauh dengan Julian, karena dia menganggap bahwa Julian adalah orang yang sangat berbahaya. Tetapi sepertinya Hutz pun tidak mempedulikannya. Malam pun tiba. Terlihat Hutz berjalan mengendarai mobilnya menuju Opsak. Opsak merupakan tempat Julian menyimpan aset-asetnya, termasuk lukisan berharga dan uang jutaan dolar milik Julian. Dari hasil bisnis haramnya tentu saja. Kali ini Hutz datang dengan senjata lengkap. Secara membabi buta, dia menembak habis semua anak buah Julian yang berada di dalam sana. Semua dibantai tanpa ampun oleh Hutz, tanpa ada sisa. Setelah berhasil memusnahkan semua anak buah Julian di Opsak, ia pun membakar uang jutaan dolar beserta lukisan berharga milik Julian. Setelah memporak-porandakan Opsak, dengan gagahnya ia mendatangi klub malam milik Julian seorang diri. Terlihat raut muka Julian yang sudah mulai kena mental dengan kehadiran Hutz. Saat Hutz ditodong senjata oleh semua anak buah Julian di klub malam, ternyata Hutz membawa bom C4 yang disimpan di bawah kain.
Setelah ngobrol panjang lebar dengan Julian, akhirnya Julian tahu bahwa Hutch telah membakar dan memusnahkan Opshak. Alasan Hutch datang dan membumi hanguskan Opshak adalah karena Julian telah berani-beraninya melakukan percobaan pembunuhan kepada Hutch dan keluarganya dengan mengirimkan anak buahnya ke rumah Hutch. Setelah itu pun ia pergi keluar dari klub milik Julian dengan masih menenteng bom C4 di tangan. Julian yang sudah naik pitam pun memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Hutch. Kejar-kejaran dan ngepot-ngepotan pun tidak bisa terhindarkan. Pada akhirnya, Hutch pun berhasil menuju pabrik yang sudah ia beli sebelumnya. Sesampainya di depan pabrik, rombongan Julian dan anak buahnya pun juga sudah sampai. Terjadi baku tembak yang menyebabkan Hutch pun terpojok. Saat Hutch sudah benar-benar terpojok, tiba-tiba muncul orang misterius yang selama ini curcol dengan dia di radio. Ia bernama Harry Mansell. Terungkap bahwa Harry Mansell ini adalah saudara tiri dari Hutch. Harry pun menembaki anak buah Julian dengan senjata snipernya. Muncul pula ayah dari Hutch yang sudah tua tetapi masih tetap hebat karena sering minum tolak angin. Akhirnya Hutch pun berhasil masuk ke dalam pabriknya. Pertempuran sengit pun antara kubu Hutch yang berjumlah 3 orang melawan Julian dan anak buahnya yang berjumlah puluhan orang pun terjadi. Di sini ternyata Hutch sudah membuat banyak jebakan di dalam pabrik tersebut. Jebakan ini sangat membantu Hutch dan rombongan untuk mengalahkan para mafia Rusia ini. Bak mamang-mamang tukang las yang sering menerima orderan pagar rumah, Hutch ternyata sudah memodifikasi linggis menjadi senjata juga. Dia menggunakan linggis ini untuk memulangkan beberapa anak buah Julian ke Rahmatullah. Berkat strategi yang baik dan kemampuan penggunaan senjata yang handal dari Hutch, Harry dan ayah Hutch, mereka berhasil memudarkan semua pasukan Julian. Saat yang tersisa hanya Julian seorang, peluru dari Hutch dan teman-temannya pun sudah habis. Tetapi bukan Hutch namanya kalau tidak edan dan nekat. Dengan menggunakan kaca anti peluru dan bom C4 yang dibawa oleh Hutch, dia berlari dan mendekat ke Julian. Kemudian meledakkan bom C4 tepat di depan Julian. Dan Julian pun ikut menyusul rombongan anak buahnya yang sudah modar dan pulang ke Rahmatullah.